Prabu Hiranyakasipu dan Hiranyawarka yang telah mendapatkan anugerah dari Batara Brahma yang tidak bisa tewas atau melawan hewan, manusia atau bahkan dewa sekalipun tidak ada yang mampu menandingi kedua raksasa tersebut. Maka dari itu Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon, cerita maupun tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Mungkin pemirsa penasaran kali ini kita mau membahas apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Nah, kemarin Mas Gurit mengatakan dalam salah satu versi bahwa raja pertama negara Ngalengka yaitu Prabu Hiranyakasipu. Ya, Prabu Hiranyakasipu. Nah, kali ini saya penasaran Mas. Bagaimana latar belakang dari Prabu Hiranyakasipu tersebut? Oh iya Mas Bayu. Nah, di episode kemarin kalau tidak salah kita membahas tentang sejarah berdirinya negara Alengka dan raja-raja pertama di negara Alengka kalau tidak salah. Ada dua versi kalau tidak salah, yang ada 3 saudara menjadi raja, Maliawan, Mali dan Sumali. Namun salah satu versi lain kalau tidak salah menurut Himpunan Budaya Surakarta, di situ dituliskan bahwa raja pertama di negara Alengka adalah namanya Prabu Hiranyakasipu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sang raja tersebut, Prabu Hiranyakasipu yang Mas Bayu tanyakan. Nah, menurut surat perdalangan HBS yang saya ketahui ketika ditulis di November tahun 1954, Prabu Hiranyakasipu tersebut merupakan raja atau ratu negara Alengka yang wiwitan atau yang pertama tadi menurut HBS tadi. Nah, dan sedangkan istrinya atau prameswarinya itu tadi bernama Dewi Nariti. Dewi Nariti anak dari namanya Prabu Nasa dari negara Bonoputro. Itu tadi dari istrinya si Hiranyakasipu bernama Dewi Nariti tadi menurut HBS. Nah, setelah menikah tadi Prabu Hiranyakasipu tadi kan dengan sang Dewi Nariti memiliki 3 orang anak. 3 orang anak. Yang pertama namanya si Raden Banjaranjali, yang kedua Dewi Kasipi, dan yang ketiga Dewi Kestapi. Perlu diketahui bahwasanya Prabu Hiranyakasipu tadi wujudnya raksasa Mas Bayu. Raksasa dan anak-anaknya pun juga raksasa seperti itu. Nah, sedangkan sang Prabu Hiranyakasipu sendiri di situ dituliskan bahwasanya dia merupakan anak dari seorang maharsi namanya Maharsi Kasyapa yang lahir dari Dewi Diti Mas Bayu, Dewi Diti. Dan berarti ia merupakan cucu dari Bathara Daksa dan juga Bathara Brahma, karena Kasyapa kan yang dirabi tadi adalah anak si Bathara Daksa dan keturunan dari Bathara Brahma itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Hiranyakasipu itu merupakan cucu dari Bathara Daksa dan Bathara Brahma ya. Benar sekali. Nah, dikisahkan bahwasanya Prabu Hiranyakasipu tadi memiliki hobi atau kesenangan lah. Kesenangannya tadi dia senang bersemedi atau ulah topo broto di situ Mas Bayu. Nah, karena saking istilahnya dia tekun dalam bersemedi, di situ dalam menjalankan sebuah ritual. Pada suatu ketika si sang Prabu Hiranyakasipu ketika bertapa tadi kedatangan Bathara Brahma tadi pada saat menemui sang raja raksasa dan mengatakan bahwasanya Brahma tadi akan memberikan sebagai perwujud senangnya. Jadi Brahma tadi juga senang. Di situ dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh si Prabu Hiranyakasipu. Jadi apa saja yang diinginkan Prabu Hiranyakasipu akan dituruti oleh si Bathara Brahma
Bromo itu tadi, berkat ketekunan di dalam Prabu Hiranyakasipu bersemedi di situ. Nah, lalu apa yang diminta oleh Prabu Hiranyakasipu saat itu? Nah, di situ diceritakan bahwasanya Prabu Hiranyakasipu tadi menjawab, dia ingin meminta bahwasanya dia tidak bisa dikalahkan oleh hewan, manusia, raksasa, Gandharwa, bahkan para dewa tadi tidak akan bisa mampu mengalahkan si Prabu Hiranyakasipu. Jadi keinginan tadi dia ingin menjadi salah satunya orang yang sangat sakti lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dan dia juga meminta semuanya tadi akan tunduk dan mengalah kepada jika melawan si Prabu Hiranyakasipu itu tadi. Nah, di situ Bathara Brahma diceritakan lalu memberkati, dia memberi anugerah tersebut atas permintaan cucunya. Jadi permintaannya tadi dituruti oleh si Bathara Brahma. Nah, maka dari itu si Prabu Hiranyakasipu tadi terkenal sangatlah sakti berkat anugerah dari Bathara Brahma itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi itu tadi ya permintaan dari Prabu Hiranyakasipu kepada Bathara Brahma. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, ada sebuah kisah lagi yang masih mengisahkan atau menyangkut tentang si Prabu Hiranyakasipu ketika di situ diceritakan Bathara Brahma tadi menjadi raja di negara Medanggili. Saya pernah menceritakan bahwa Bathara Brahma tadi menitis atau turun ke Marcapada menjadi seorang raja. Dia menjadi raja di negara Medanggili dan mengganti namanya menjadi Sri Maharaja Sunda. Suatu ketika negara tersebut ternyata kedatangan musuh, tidak lain adalah dari negara Ngalengka yang dipimpin oleh Prabu Hiranyakasipu beserta para pasukannya, dan juga ditambah dari musuh dari negara Kasi yang dipimpin oleh Prabu Hiranyawarka, jadi saudara. Jadi kedua raja tersebut masih ada hubungan saudara, Hiranyakasipu dengan Hiranyawarka itu tadi, Mas Bayu. Nah, lalu di situ dikisahkan si Sri Maharaja Sunda pada saat itu meminta bantuan dia. Karena diserang oleh kedua raja tadi, dia minta bantuan kepada Sri Maharaja Maladewa, yaitu penjelmaan dari Bathara Sambu dan juga Bathara Sakra atau Bathara Indra, Sri Maharaja Sakra, dan juga Sri Maharaja Bima atau Bathara Bayu, dan juga Sri Maharaja Suman. Jadi anak-anak Bathara Guru tadi kan pernah saya katakan dia menitis ke bumi, dia menjadi raja-raja di Marcapada atau di bumi. Namanya itu tadi ada Maladewa, ada Sakra, ada Sri Maharaja Bima dan Suman itu tadi, supaya di situ diceritakan si Bathara Sunda itu tadi, Sri Maharaja Sunda tadi bersama-sama, dia ingin bersama-sama membantu menghadang musuh yang akan menyerang negara Medanggili, negara si Prabu Sunda atau Bathara Brahma itu tadi. Nah, lalu singkat cerita di situ terjadilah peperangan besar di antara Prabu Hiranyakasipu dan Hiranyawarka melawan kelima raja tersebut, penjelmaan dari Bathara Guru itu tadi. Nah, perang tersebut dikisahkan hingga membuat getar Marcapada atau bumi tadi, dan pasukan Medanggili beserta para pasukan yang lain tadi dikisahkan kewalahan. Banyak sekali yang gugur melawan kedua raja raksasa tersebut, Mas Bayu. Nah, para pasukan Alengka dan negara Kasi pada saat itu sangatlah senang melihat para pasukan musuh dari kelima negara tersebut kalah atau kewalahan lah istilahnya, tidak tertandingi. Dan di situ para prajurit dan kedua raja tadi istilahnya senang, mereka tertawa terbahak-bahak, istilahnya puas lah apa yang telah ia lakukan pada saat itu. Nah, hal tersebut diceritakan membuat marah atau muntap hati ini si sang birawan, Garuda Birawan, yang merupakan burung Garuda, kendaraan dari Bathara Wisnu. Kemarin kan saya pernah bercerita bahwa Bathara Wisnu tadi memiliki kendaraan atau tunggangan, yaitu namanya Garuda Birawan, ayah dari Garuda Sempati dan Jatayu. Nah, di situ Garuda Birawan tadi lalu dikisahkan menyerang para pasukan dari Prabu Hiranyakasipu dan Hiranyawarka tadi, hingga di situ diceritakan banyak sekali pasukan musuh tadi yang kalah, yang rubuh istilahnya melawan Garuda Birawan tersebut. Nah, terus bagaimana reaksi dari si Prabu Hiranyakasipu, Mas, melihat para pasukannya itu pada tumbang? Sebentar, Mas, sebelum Mas Kurit cerita lebih lanjut, silakan. Iya. Gimana, Mas? Apa yang dilakukan Prabu Hiranyakasipu saat itu? Nah, melihat para pasukannya tadi, para raksasa tadi kocar-kacir, kalang kabut melawan Garuda Birawan. Nah, Prabu Hiranyakasipu beserta saudaranya Hiranyawarka tadi lalu segera maju ke medan peperangan.
medan peperangan karena dia tahu musuhnya tadi adalah seekor burung Garuda tadi untuk melawan burung Garuda Birawan. Nah, karena Garuda Birawan tadi diceritakan diserang oleh kedua raksasa yang sangatlah sakti tadi, maka di situ dia tidak kuat. Si Garuda Birawan genti tidak kuat, dia kewalahan, lalu dia oncat dari medan peperangan, lalu dia pergi dan meninggalkan medan peperangan kedua raja itu tadi. Oh, jadi sekarang Garuda Birawan ganti kalah ya, Mas? Ya, ganti kalah seperti itu, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya, Mas? Nah, di situ dikisahkan setelah Garuda Birawan tadi kalah, ganti yang ada Sri Maharaja Suman atau Badara Wisnu. Badara Wisnu atau Maharaja Suman tadi dikisahkan istilah tidak pangling. Tidak pangling bahwasanya yang dihadapannya tadi musuhnya tadi adalah Prabu Hiranyakasipu dan Hiranyawarka yang telah mendapatkan anugerah dari Batara Brahma yang tidak bisa tewas atau melawan hewan, manusia atau bahkan dewa sekalipun tidak ada yang mampu menandingi kedua raksasa tersebut. Maka dari itu supaya bisa mengalahkan kedua raja raksasa tersebut si Hiranyakasipu dan Hiranyawarka tadi, Sri Maharaja Suman atau Batara Wisnu tadi memiliki caranya yaitu merubah dirinya menjadi berwujud seekor Narasinga. Jadi Batara Wisnu itu merubah dirinya menjadi Narasinga. Narasinga berarti. Narasinga itu apa, Mas? Nah, Narasinga tadi menurut yang saya ketahui, Narasinga tadi berarti manusia setengah hewan. Jadi Nara itu yang berarti wong atau manusia, sedangkan singa tadi hewan yang saya ketahui singa seperti itu ya Mas Bayu, hewan singa atau jenis macan tadi yang besar. Jadi hewan awak hewan, badannya tadi hewan, namun kepalanya tadi wujud singa seperti itu. Nah, lalu dikisahkan si Maharaja Suman tadi atau Badara tadi maju peperangan melawan kedua raksasa tersebut. Lalu dikisahkan kedua raja tadi akhirnya bisa kalah atau tewas di tangan si Narasinga tersebut atau si Maharaja si Suman itu tadi, Maharaja Suman atau Batara Wisnu itu tadi. Oh, jadi begitu ya caranya mengalahkan Prabu Hiranyakasipu beserta saudaranya. Ya, benar sekali, karena kan Batara Brahma menyabda bahwasanya keinginannya tadi hanya bisa tidak kalah dengan manusia, hewan dan juga yang lain-lain dewa bahkan tidak bisa. Maka dari itu jika hewan dan manusia bergabungan sudah beda ceritanya seperti itu. Nah, dan juga setelah itu Mas Bayu dikisahkan kedua raja tadi anak dari Hiranyakasipu dan yang bernama Banjaran Jali, anak dari Hiranyakasipu bernama Banjaran tadi diceritakan dia ingin menuntut balas, dia ingin menyerang akan tetapi dia berhasil dipikut atau teluklah kepada si Bathara Brahma pada saat itu, dan lagi pada saat itu si Banjaran Jali tadi takluk. Nah, Banjaran Jali lalu memberikan sebagai tanda penaklukannya, dia memberikan saudaranya yaitu Dewi Kasipi dan si Kastipi tadi kepada si Maharaja Sunda itu tadi Mas Bayu sebagai tanda takluk lah seperti itu. Nah, niat tersebut akhirnya diterima oleh si Maharaja Sunda, diterima sangat baik. Nah, dan bahkan di situ Banjaran Jali diberikan hadiah kembali, diberikan hadiah juga yaitu anak dari sang Maharaja Sunda yang bernama Dewi Bermani atau ibunya Dewi Bermani, ada yang mengatakan seperti itu. Dan juga si Banjaran Jali diberikan wewenang untuk menjadi raja di negara Alengka, menggantikan ayahnya Prabu Hiranyakasipu yang telah gugur itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi gitu ya Mas cerita dari Prabu Hiranyakasipu. Ya, seperti itu Mas Bayu. Nah, ada juga beberapa versi yang menceritakan tentang si Prabu Hiranyakasipu. Nah, dibandingkan dengan Serat Uttara Kanda yang telah menuliskan silsilah dari Prabu Hiranyakasipu, jadi silsilah dari Uttara Kanda tadi sangatlah berbeda dibandingkan dengan silsilah yang ada di Serat Mahabharata. Nah, jika di Serat Mahabharata di bab 65 tentang Samba Parwa atau bagian kecil dari Adiparwa, di situ dituliskan anak dari Hiranyakasipu tadi bukanlah si Banjaran Jali. Nah, siapa? Tetapi bernama Sang Rada, ada namanya Waskala, ada namanya Anuhrada dan di Sisiwi. Jadi beda-beda anak dari Hiranyakasipu tadi. Nah, sing diutarakan adalah si Banjaran Jali, dan di Pedalangan atau HBS tadi namanya Banjaran Jali. Namun jika di Mahabharata anak-anaknya seperti itu, beda, anaknya 5 itu tadi Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini tentang latar belakang dari raja pertama di negara Alengka menurut HBS, yaitu si Prabu Hiranyakasipu tadi, sedikit kisah. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Tadi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang raja pertama negara Alengka, yaitu Prabu Hiranyakasipu yang terkenal sangat sakti dan dapat gugur di tangan Narasinga. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi
bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.